Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menghadap Dia dengan hati dan sikap yang hormat kepadanya. Sebab pertolongan bagi kita pada ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur bila pagi ini kita akan menerima berkat Tuhan melalui ibadah online ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya, memberikan pujian dan pengagungan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dialah Allah yang setia, Bapa yang mulia, Allah yang telah menunjukkan kebaikan-Nya bagi kita semua. Tidak ada satupun yang dapat kita berikan untuk membalas segala kebaikan-Nya itu. Di pagi ini, marilah kita datang dengan pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh dari hati kita untuk menyatakan kebesaran nama-Nya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Dengan Apa Kan Ku Balas sebagai pernyataan kebesaran nama Tuhan.
besar buat setiap kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, Saatnya kita akan masuk dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah kondisi saat ini, membuat kita jenuh, bosan, cemas, khawatir, dan banyak pertanyaan tentang ketidakpastian. Ada keluh kesah, ada pergumulan yang berat, ada kesedihan, dan lain-lainnya. Kondisi ini terkadang membuat mata kita tertutup akan kebaikan Tuhan, akan berkat-berkat-Nya yang sudah dicurahkannya, bahkan akan nafas hidup yang kita masih nikmati hari ini secara cuma-cuma. Itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Di pagi ini, saya mengajak kita semua merenungkan apa saja kebaikan Tuhan yang sudah kita terima selama seminggu ini. Lalu naikkanlah syukur kita atas kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Jemaat yang terkasih, tanpa kita sadari, ada tindakan kita, ada perkataan kita yang mungkin saja tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk itu sebelum kita lebih jauh masuk dalam hadirat-Nya, maka saat ini kita mau merendahkan diri di hadapan-Nya, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Mohonkan kiranya kita dilayakkan untuk menikmati saat-saat yang indah di hadirat-Nya. Saya memberikan waktu beberapa saat kepada jemaat masing-masing untuk datang secara pribadi di hadapan Tuhan, untuk mengucap syukur dan mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, inilah setiap kami anak-anak-Mu yang datang secara pribadi untuk menaikkan rasa syukur kami atas segala apa yang kami terima dari-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima setiap pengucapan syukur kami ini, dan juga kami telah datang merendahkan diri untuk memohon pengampunan dari-Mu. Layakkanlah dan ampunilah setiap kami ya Tuhan, karena oleh darah-Mu yang telah tercurah dan oleh bilur-bilur-Mu, kami bisa menikmati pengampunan-Mu.
Biarlah pagi ini kami sungguh-sungguh dapat menikmati hadirat-Mu dan akan membawa sukacita yang besar atas segala berkat-berkat yang telah Engkau sediakan. Inilah doa kami yang kami bawa dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang telah mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian, sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sesuatu yang terjadi dalam hidup kita terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, membuat kita kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan. Namun percayalah bahwa semua itu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Rancangan Tuhan membawa damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Yakinlah bahwa hanya Dialah Tuhan yang terbaik. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kau yang terbaik untuk menyatakan bahwa Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kita. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku,
Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita kembali menyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus, yang mengingatkan kepada komitmen kita untuk selalu setia mengikuti Yesus. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu saat ini, biarlah kita tetap kokoh pada iman kita untuk tetap ikut Yesus. Walaupun ada begitu banyak kekhawatiran, kecemasan, pergumulan hidup yang berat, tapi kita tetap mau berkata bahwa saya mau ikut Yesus. Selama-lamanya
saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan orang-orang percaya di seluruh tempat dan dari sepanjang abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Farid Yohanes. Kita nyanyikan lagu Engkaulah Segalanya Bagiku. Jadikanlah lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan, untuk memohon kiranya Tuhan mengubahkan hidup kita lewat kebenaran firman-Nya. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Ku sembahkan Tuhan dan Raja
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali pada saat Minggu pagi hari ini, di tengah-tengah situasi di mana kami tidak bisa berjumpa secara fisik, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang. Karena itu dalam persekutuan kami di tengah-tengah jemaat Tuhan, melalui ibadah pada pagi hari ini sekalipun secara online, kami percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Kami menyerahkan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan bersama-sama kami renungkan, kiranya Tuhan memberkati dan menolong hamba-Mu, dan juga menolong seluruh jemaat Tuhan, supaya kami tidak terlewatkan dari berkat Tuhan, untuk sekali lagi kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, dan pada akhirnya kami menghasilkan buah-buah kebenaran dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kami belajar tentang 10 hukum Tuhan, ada prinsip kebenaran yang menjadi standar akan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Ini doa, harapan dan permohonan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita beribadah melalui media digital secara online oleh karena situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita boleh berjumpa secara fisik satu dengan yang lain. Tetapi kita percaya bahwa secara hati di dalam satu persekutuan di dalam Tuhan, kita terus menjalin satu hubungan oleh karena kita adalah keluarga Allah. Nah saudara, jemaat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada Minggu pagi hari ini kita kembali kepada tema besar, yaitu tentang 10 hukum Tuhan. Dan hukum yang pertama beberapa bulan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Penginjil Jane. Dan sekarang kita masuk pada hukum yang kedua dari 10 hukum Tuhan, yaitu jangan membuat patung untuk disembah. Mari saudara, kita akan membuka dan saya akan membaca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum yang kedua ini memiliki satu hubungan yang sangat erat dengan hukum yang pertama. Nah saudara, hukum yang pertama dari 10 hukum Tuhan, bahwa ketika Allah menetapkan sebuah ketetapan, memerintahkan supaya bangsa Israel, supaya umat Israel hanya menyembah satu Allah, Allah yang esa, Allah yang sejati, Allah Yahweh, tidak ada Allah yang lain. Monoteisme dan bukan politeisme. Nah pada hukum yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Maka hukum yang kedua ini adalah berbicara tentang bagaimana cara umat Israel untuk menyembah Allah yang satu. Bahwa Allah yang esa, bahwa Allah yang benar, tidak hanya sekedar menjadi sebuah objek penyembahan, tetapi cara umat untuk menyatakan penyembahan adalah dengan cara yang benar.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah harus disembah dan Ia menghendaki supaya manusia menyembahnya dengan cara yang benar. Tidak hanya kepada Allah yang benar sebagai objek yang satu-satunya benar, tetapi haruslah dengan cara yang benar, tetapi juga dengan motif yang benar. Nah, saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca di dalam ayatnya yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Apakah ini berarti bahwa kita tidak boleh membuat patung, ukiran, atau gambar atau karya seni? Atau kalau itu diidentikan dengan karya seni kekristenan, apakah orang Kristen tidak boleh untuk memiliki patung, gambar Tuhan Yesus, ukiran salib di rumah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pernak-pernik kekristenan? Bukan itu maksudnya. Karena di dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, itu adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa Allah menyatakan sebuah larangan, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, tetapi juga jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Nah, saudara, artinya adalah Allah melarang orang Israel untuk memberikan sebuah gambaran menggantikan akan pribadi Allah dengan objek, apakah itu patung, apakah itu gambar, apakah itu karya seni, lalu kemudian menyembah dengan satu pemahaman ini adalah Allah yang benar. Saudara, setelah perintah ini diberikan, maka kalau kita baca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-25, Allah memerintahkan kepada orang Israel untuk membuat 2 kerub dari emas. Di dalam ayatnya yang ke-18 Allah berkata, kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Selain itu juga di dalam bagian yang lain, Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga. Kita bersama-sama tahu peristiwa ini pada saat orang Israel bersungut-sungut, lalu dalam kemukaannya Allah mengirimkan ular beludak, lalu memagut mereka, lalu kemudian mereka menyatakan pertobatan. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga. Setiap orang Israel yang terkena pagut itu lalu memandang kepada ular tembaga itu, maka mereka sembuh. Nah, saudara, apakah ini berarti bahwa Allah tidak konsisten? Bukan. Allah adalah Allah yang konsisten. Titik poinnya adalah jangan menyembah untuk memberikan sebuah gambaran yang menyamakan bahwa apa yang menjadi bentuk daripada apa yang engkau ciptakan, yang engkau buat, itu kemudian engkau memposisikan sebagai pribadi yang sama dengan kualitas yang sama seperti Tuhan Allah Yahweh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah bukanlah kerub atau tabut perjanjian. Oleh karena itu Allah tidak memperbolehkan umat Israel untuk menyembah tabut perjanjian. Nah, saudara, ukiran, lukisan, patung, pernak-pernik kekristenan adalah sebagai satu bentuk karya seni, tidak dilarang. Tetapi yang berdosa adalah setiap usaha penggambaran ketika menjadikan pernak-pernik, menjadikan karya seni itu untuk sebagai tujuan disembah dan dalam posisi yang sama seperti Allah. Nah, saudara, dalam Alkitab ada beberapa tipologi tentang Allah. Allah ditipologikan seperti anak domba Paskah yang menggambarkan bahwa ia dikorbankan, bahwa tanpa pencurahan darah maka tidak ada pengampunan dosa. Allah ditipologikan seperti patung ular tembaga, bahwa setiap mata yang memandang kepada dia memperoleh keselamatan. Allah ditipologikan seperti bahtera Nuh, bahwa bahtera itu yang memberikan keselamatan yang membawa kepada satu tujuan, yaitu kehidupan yang sejati. Di dalam Mazmur ada banyak personifikasi tentang Allah.
Allah digambarkan seperti gunung batu yang kuat. Allah digambarkan seperti kota benteng. Tetapi saudara, Allah bukanlah gunung batu. Allah bukanlah kota benteng di dalam bentuk secara literal. Allah bukanlah domba. Allah bukanlah patung. Allah bukanlah batra. Karena Allah kita adalah Allah roh. Dan jelas seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi. Pada awal kita ibadah online. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Dia, maka harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Penyertaan Allah dinyatakan melalui tiang awan dan tiang api. Tetapi Allah bukanlah awan dan Allah bukanlah api. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, maka ada dua alasan mengapa kita tidak boleh membuat patung untuk disembah di dalam penerapannya masa kini, tetapi juga kita akan mengambil prinsip-prinsipnya. Nah saudara, ada dua alasan mengapa Allah melarang umat Israel dan dalam penerapannya pun memiliki prinsip yang sama. Karena kebenaran Allah adalah kebenaran yang mutlak sampai kepada akhir zaman. Ada dua alasan. Yang pertama adalah kita tidak boleh membuat patung untuk disembah. Adalah oleh karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Saudara, mari kita akan lihat. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Tuhan Allah, Allah Israel, Allah Yahweh adalah Allah yang cemburu. Nah saudara, konsep mengenai kecemburuan Allah ini seringkali disalah mengertikan oleh banyak orang Kristen. Memang dari kata cemburu itu sendiri memberikan satu konotasi negatif. Bisa memberikan satu penafsiran-penafsiran yang berbeda. Yang bisa jadi membuat salah memahami dan juga menanggapi tentang konsep kecemburuan Allah. Saudara, kata cemburu dari asal kata Ibrani, dari kata kin'a, yang berarti adalah suatu perasaan tidak senang terhadap seseorang yang memiliki sesuatu, perasaan tidak senang terhadap yang tidak dimiliki sendiri. Nah kalau kita baca dalam Kejadian pasal 30 ayat 1, kata ini juga dipakai untuk menggambarkan akan sikap Rahel yang dia cemburu terhadap kakaknya. Dalam bagian lain di dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-30, kata cemburu digunakan dan diterjemahkan dengan perpadanan maksud yaitu iri hati. Nah kadangkala orang-orang Kristen memiliki satu konsep yang tidak tepat, memandang bahwa kecemburuan Allah adalah kecemburuan yang berdosa atau sama kecemburuan orang-orang yang dipengaruhi atau oleh karena kedagingan. Apalagi ketika kecemburuan Allah dikaitkan dengan hukuman Allah, dikaitkan dengan murka Allah, sehingga seolah-olah Allah adalah Allah yang otoriter, Allah adalah Allah yang menindas, Allah adalah Allah yang melakukan apa yang Dia kehendaki tanpa melibatkan sebuah kebenaran akan kehidupan orang lain. Nah saudara, karena itu kita perlu untuk memahami secara jelas berkaitan dengan kata cemburu ketika itu dihubungkan dengan Allah. Nah saudara, di dalam bagian ini kata cemburu adalah dari kata Ibrani kana. Ini adalah pengertian dasar yang mengandung arti menjadi merah pada wajah. Nah saudara, hal yang menarik adalah bahwa kata kana ini hanya digunakan kepada Tuhan dan tidak digunakan kepada yang lain. Kata kana di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang kelima itu hanya digunakan ketika mengacu untuk menjadi sebuah kecemburuan tindakan Allah. Dan di dalam perjanjian lama ini hanya terdapat 5 kali. Dan di dalam pasal 20 ayat yang kelima dari kitab Keluaran ini adalah kali yang pertama. Dan ini dijelaskan sesuai dengan pasal
20 ayatnya yang pertama adalah hubungan paralel antara kecemburuan Allah berkaitan dengan penyembahan berhala dan sama dengan makna persinahan. Nah saudara, kata kana ini adalah perasaan yang dalam atau bersemangat. Ini artinya adalah perasaan untuk keinginan menjaga dengan kuat, mempertahankan supaya jangan hilang apa yang menjadi miliknya. Mempertahankan dengan sungguh-sungguh, oleh karena itu adalah yang menjadi hak kepemilikannya. Nah saudara, kata kana yang ketika dikaitkan dengan kecemburuan Allah, menggambarkan gairah yang hebat, menggambarkan gairah dan semangat yang kuat dan besar untuk melindungi, untuk mempertahankan mati-matian akan sesuatu yang menjadi hak miliknya, supaya apa yang menjadi hak miliknya itu tidak di dalam keadaan dan kondisi yang berbahaya. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, umat Israel ditetapkan tidak boleh untuk membuat patung dan menyembah, oleh karena Allah adalah Allah yang cemburu, oleh karena umat Israel adalah miliknya dan sebagai satu-satunya yang boleh disembah. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan kemuliaannya diambil oleh objek ataupun pribadi yang lain. Sebagai mempelai Israel yang setia, dalam waktu yang sama ia pun menuntut supaya bangsa Israel juga adalah bangsa yang setia terhadap Dia. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saudara bisa membayangkan bagaimana semangat dan juga gairah Allah yang besar untuk ia mati-matian. Tidak hanya sekedar sebuah ungkapan, tetapi mati-matian ia tunjukkan kepada satu bukti ketika ia sungguh-sungguh mati di atas kayu salib. Supaya ia mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Supaya ia mendamaikan kembali manusia-manusia yang berdosa, yang ada di dalam kungkungan dosa. Dan juga masa depannya adalah maut. Saudara bisa membayangkan bagaimana Allah memiliki perhatian yang dalam dan itu adalah kecemburuan Allah. Nah saudara, Allah sungguh cemburu dan Allah sangat tidak menghendaki untuk umat Israel termasuk adalah kita umat tebusannya untuk tidak setia. Saudara, Allah tidak akan pernah menghendaki, Allah tidak akan pernah mengizinkan untuk ia kehilangan pengabdian eksklusif dari umatnya yang seharusnya dilakukan dan dinyatakan oleh orang percaya. Allah adalah Allah yang cemburu. Allah juga adalah Allah yang tidak akan pernah mentolerir akan adanya pribadi lain selain daripada Dia yang memiliki satu kualitas yang sama. Allah tidak akan pernah mengizinkan untuk ia diduakan dan ia tidak akan menoleransi adanya objek ataupun pribadi yang lain yang memiliki kapasitas yang lebih ataupun sama dengan dirinya. Dia sungguh menghendaki supaya dia menjadi satu objek Tuhan Allah Yahweh yang mendapatkan pengabdian eksklusif satu-satunya, dan dia tidak akan pernah mentolerir persaingan. Dia tidak akan mentolerir ketidaksetiaan umat tebusannya. Nah saudara, ini juga berarti bahwa ia menjadikan dirinya sebagai musuh terhadap berhala-berhala, terhadap objek-objek yang kemudian ditempatkan oleh manusia yang memiliki posisi yang sama seperti Allah. Objek-objek berhala-berhala yang menikmati keuntungan dari pengabdian yang seharusnya diberikan dan menjadi pengabdian milik Allah. Dan yang paling penting, dan ini akan menjadi bagian yang kedua, bahwa ia memusuhi, bahwa ia akan menjadikan musuh setiap orang yang bertahan di dalam ketidaksetiaan kepadanya. Ketika umat, ketika bangsa, ketika umat ataupun orang-orang tebusannya tidak menyatakan penyembahan secara eksklusif kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara
jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kita sudah mendengar bahwa relasi hubungan Allah dengan umat Israel, gambaran relasi antara Yesus Kristus dengan anggota-anggota tubuhnya adalah penggambarannya seperti relasi satu hubungan eksklusif antara suami dan istri. Saudara, jemaat boleh memiliki saudara yang banyak. Saudara boleh memiliki sahabat yang banyak. Saudara boleh memiliki teman yang banyak. Saudara boleh memiliki orang tua yang banyak, dalam konteks mungkin ada orang tua angkat. Tidak dibatasi. Saudara boleh memiliki anak yang banyak. Tetapi berkaitan dengan relasi sebuah hubungan secara eksklusif, saudara dan saya hanya boleh memiliki satu pasangan hidup. Saudara tidak boleh membagi cinta eros. Saudara tidak boleh untuk mendua hati. Saudara tidak boleh untuk membagi sebuah cinta eksklusif kepada dua pasangan hidup. Dalam kekristenan jelas, yang dikehendaki Allah adalah satu pasang, satu suami, satu istri, sampai kepada kematian, sampai maut memisahkan. Bahkan kalau boleh dikatakan, saudara boleh memiliki banyak anak. Saudara harus mencintai dan juga mengasihi anak-anak yang banyak. Tetapi cinta dan kasih saudara sebagai orang tua kepada anak tidak boleh memiliki satu kualitas yang sama. Cinta eros antara suami dan istri. Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan yang sangat-sangat eksklusif. Hanya satu untuk satu. Nah, karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dengan tegas menyatakan engkau tidak boleh membuat patung dan sujud menyembahnya. Oleh karena engkau harus paham, engkau harus ketahui bahwa saya adalah Allah yang cemburu, bahwa saya adalah Allah yang memiliki hak atas kehidupanmu, bahwa saya adalah satu-satunya Allah yang berhak untuk menerima penyembahan dan juga pengabdianmu, bahwa saya adalah satu-satunya pribadi dan tidak ada pribadi yang lain. Tidak boleh ada pribadi yang lain yang memiliki kualitas yang sama penyembahan yang engkau sandingkan yang setara dengan aku atau lebih daripadaku. Ketika engkau melakukan satu perbandingan kesetaraan penyembahan yang sama atau lebih daripadaku, engkau telah melanggar hukum yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saudara dan saya berkata, Pak, zaman sekarang ini adalah zaman modern. Zaman sekarang adalah zaman teknologi. Zaman sekarang adalah zaman digital. Kalau bicara tentang penyembahan berhala, itu sepertinya kok sudah tempo dulu. Itu sudah tidak up to date. Kayaknya ini bukan sesuatu yang aplikatif. Saudara, mungkin benar. Tetapi saudara, dalam penerapannya, mungkin sudah tidak lagi menyembah berhala. Tidak lagi kemudian mengidentikan pribadi dan juga karakter Allah dengan buatan tangan manusia. Saudara, seorang penulis Kristen yang bernama Jerry Bridge, dia berkata seperti ini. Kita bukan sedang menyembah berhala-berhala dari kayu, logam, dan batu pada masa kini. Masalah kita adalah apa yang oleh sebagian orang disebut berhala-berhala hati. Dalam pengertian ini, sebuah berhala dapat berarti apa saja. Berhala dapat berarti apa saja yang kita junjung tinggi, yang cenderung menyerap energi emosional kita, yang cenderung menyerap mental kita, yang cenderung menyerap pikiran-pikiran kita, yang cenderung menyerap
hasrat dan juga hati kita, atau waktu atau sumber daya kita, atau berhala pada masa kini dapat berupa apa saja yang kita dahulukan di atas relasi kita dengan Allah. Nah saudara, mungkin saudara dan saya bisa berkata sebagai orang Kristen kita tidak mungkin untuk menyembah berhala dalam bentuk patung, gambar. Kalaupun kemudian kita punya gambar Tuhan Yesus, kalaupun kemudian kita memiliki pernak-pernik Kristen di rumah kita tidak sedang menyembahnya. Tetapi itu adalah sebuah sarana, itu adalah sebuah identitas untuk menunjukkan bahwa saya orang Kristen, dan identitas itu ditunjukkan dengan sikap hidup. Mungkin iya. Tetapi saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Jerry Bridge, dia mengungkapkan bahwa berhala pada masa kini adalah juga berhala-berhala modern. Segala sesuatu yang ada di dalam hati kita, segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, segala sesuatu yang menjadi hasrat kita, yang jauh melampaui daripada pentingnya pribadi Allah, itu disebut dengan berhala. Saudara, pelayanan kita bisa menjadi berhala, bukan? Mungkin kita bisa berkata bahwa ini adalah satu ungkapan sebagai satu penyembahan kepada Allah ketika menyembah Allah, yaitu pada waktu melayani Dia. Tetapi saudara, hasrat isi hati saudara dan Tuhan yang paling tahu adalah hasrat dan isi hati untuk menyembah sebagai satu pengabdian kepada Allah, ataukah kemudian itu menjadi satu kesempatan untuk kemudian kita bisa mempertontonkan diri kita ketika kita menyembah ataupun ketika kita melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, pada masa kini banyak orang Kristen yang sudah menjadi orang Kristen yang sinkritisme, menggabungkan konsep-konsep kebenaran Alkitabiah dengan konsep-konsep duniawi, kemudian dibungkus, ditutup dengan pemahaman-pemahaman kebenaran teologi, lalu kemudian berkata ini adalah sebuah kebenaran. Tidak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak mengatakan bahwa mulai hari ini kita sudah tidak boleh lagi untuk memiliki pernak-pernik ataupun karya seni yang memiliki satu ciri khas kekristenan. Bukan. Dalam ritual-ritual ibadah pun itu bisa jadi ada sinkritisme di dalamnya. Sekalipun di dalam tindakannya adalah di dalam satu konsep kekristenan, tetapi motif hati, tetapi metode ataupun caranya yang salah, lalu itu menjadikan bahwa alat, sarana itu kemudian memiliki satu kesetaraan dengan Allah. Saudara, minyak urapan, anggur perjamuan. Yakobus mengatakan, jikalau ada di antaramu yang sakit, doakan dengan oles dengan minyak. Tetapi banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman yang tidak tepat. Wah, ini adalah minyak urapan yang sudah didoakan, ini manjur, bahkan bisa diperjualbelikan. Maka kemudian bukan mengarahkan oleh karena kuasa Kristus Yesus Tuhan kita, tetapi dibungkus dengan ayat-ayat Alkitab bahwa ini adalah minyak urapan sesuai dengan konteks di dalam Alkitab. Tetapi sebetulnya di dalam konsep yang sama menjadikan minyak urapan tidak berbeda dengan jimat. Anggur perjamuan melambangkan akan darah Kristus Yesus Tuhan kita. Roti perjamuan, tubuhnya yang terpecah-pecah, yang melambangkan akan pengorbanan dan juga ketika kita menikmati satu persekutuan, maka itu mengandung satu makna mati dan bangkit di dalam Dia. Nah Bapak Ibu Saudara,
jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berhati-hatilah dengan konsep sinkritisme yang juga bisa jadi masuk di dalam kekristenan. Dalam perjanjian baru, ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa keselamatan oleh karena iman, tetapi kemudian ada pengajaran-pengajaran sesat bahwa engkau harus disunat. Lalu Rasul Paulus mengatakan bukan sunat jasmani, tetapi sunat rohani. Budaya, ritual keagamaan sudah kehilangan maknanya untuk seharusnya membawa umat dan juga orang percaya untuk melihat dan juga memandang Allah sebagai satu-satunya objek penyembahan dan juga pengabdian. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya dengar cerita dari salah satu keluarga. Jadi salah satu keluarga kami, mereka rencana untuk mengebor air. Lalu kemudian mengundang satu orang Kristen untuk diminta mengebor air. Lalu dicek, wah ini posisi yang tepat untuk dapat air. Lalu dia cerita, pagi-pagi sebelum itu dibor, orang Kristen ini berkata, Pak, pergi ke pasar, beli pinang, beli sirih, beli rokok. Lalu setelah datang, ditaruh di satu wadah, sirih 2, pinang 2, dengan rokok 2. Lalu kemudian silakan putar-putar di area itu, lalu minta izin kepada penunggu di sana, supaya dia bermurah hati penunggu di situ untuk memberikan air, supaya ketika bor air maka keluar air. Lalu bapak ini dia setuju saja. Dia putar-putar, dia keliling-keliling, lalu dia pakai bahasa daerah. Intinya dia meminta izin kepada penunggu daerah itu supaya minta izin supaya dia bisa bor dan minta izin supaya bisa keluar air. Tapi sampai 2 titik air tidak keluar, dia menyerah. Lalu kemudian dia tidak sanggup. Lalu kemarin ada satu orang lagi yang juga akan mengebor. Hari ini akan dibor, tapi kemudian kemarin ayo berdoa bersama. Lalu karena saudara, karena keluarga, saya dan Ibu Tina diundang ke sana. Ya sudah, kita datang. Lalu kemudian salah satu orang ketika dia pimpin doa, dia ambil gelas yang berisi air, lalu dia berdoa lalu mencurahkan air yang di gelas itu di tanah. Nah saudara, saya tidak mengatakan bahwa apakah itu seperti apa. Tetapi kalau berkaitan dengan pinang, sirih, rokok kemudian putar-putar untuk meminta izin kepada penunggu di situ, itu jelas sinkritisme. Tapi berbicara tentang air yang dicurahkan, ya hati orang nggak tahu. Tapi pada prinsipnya ada air atau tidak ada air, itu bukanlah menjadi sebuah nilai yang terpenting. Itu hanyalah sebuah sarana. Itu adalah sebuah fasilitas. Yang paling penting adalah mengarahkan pandangan kepada Kristus Yesus. Nah saudara, ketika mau bangun rumah, potong kerbau, potong kambing, lalu kemudian kepalanya dikubur di tiang, tetapi juga pada waktu yang sama didoakan secara Kristen. Saudara, itu adalah dosa. Memposisikan objek penyembahan yang memiliki esensi dengan kualitas yang sama seperti Allah, yang menggantungkan hidup kepada Allah tetapi pada waktu yang sama kepada yang bukan Allah, itu adalah dosa, mendatangkan murka dan juga mendatangkan cemburu Allah. Saudara, bentuk rumah, mau bangun rumah, lalu kemudian kira-kira gambar seperti apa ya
Kalau seandainya gambarnya adalah supaya rumah itu asri, supaya denah rumah itu adalah rumah yang sirkulasi udaranya baik, supaya rumah itu punya ventilasi yang sehat, supaya rumah itu minimalis tetapi bisa didaya gunakan secara maksimal, itu baik. Tetapi kalau kemudian berpikir, wah, kita harus pikirkan bentuk rumah yang mendatangkan hoki, bentuk rumah yang ketika berkat datang, dia kumpul di situ, tidak kemudian tiba-tiba keluar dari belakang rumah. Kita harus modifikasi rumah supaya ketika berkat datang di rumah, dia kumpul di situ. Maka kita harus membuat gambar rumah supaya itu mendatangkan hoki. Saudara, ini dosa. Ini mendatangkan kecemburuan kepada Allah. Saudara kalau berpikir, kapan ya anak saya menikah? Hari baik seperti apa yang menikah ya? Kalau konteks hari baik adalah, oh hari baik itu adalah bulan Juni dan Juli dengan pertimbangan itu adalah waktu libur. Sehingga ketika waktu libur sangat mudah untuk mengakomodir orang bisa datang, keluarga dari jauh datang karena itu adalah hari libur. Oke, itu hari baik. Tetapi kalau konsep tentang hari baik adalah hari untuk dihitung-hitung menurut primbon, menurut rasi bintang, menurut hitung-hitungan orang pintar, hari baiknya adalah tanggal 31 Februari, maka itu adalah dosa. Kalau kemudian saudara dan saya memiliki satu konsep pemahaman tentang jodoh. Bapak, Ibu, saya ingin mendapatkan jodoh yang baik. Pasti semua orang ingin mendapatkan jodoh yang baik. Tetapi jodoh yang baik adalah ketika disesuaikan dan disamakan tanggal lahirnya antara saya dengan calon jodoh saya. Disamakan apakah sionya itu klop. Jangan sampai saya sio kambing, dia sio naga. Yang satu sembur api, yang satu tanduk, wah ini anak. Kok nggak cocok ini anak? Kok nggak jodoh ini karena siomu berbeda? Kalau kamu masuk dalam rumah tangga ini pasti kamu akan banyak gesekan, banyak konflik. Oleh karena sio yang satu sio naga, yang satu sio kambing, wah ini nggak bisa anak. Atau kemudian mungkin berpikir, saya mau cari seorang pasangan hidup, laki-laki Kristen tetapi juga harapannya sio ayam. Karena katanya sio ayam adalah suka ceker-ceker lalu pasti mendapatkan makanan sekalipun di tempat yang tidak baik. Saudara, kalau memiliki satu konsep sinkritisme seperti itu, saya berani katakan bahwa itu adalah dosa. Segala sesuatu di mana hidup kita bergantung, di mana itu bukan Allah dan kepada yang lain, maka itu adalah dosa, pelanggaran akan ketetapan Allah, hukum yang kedua. Ziarah ke kubur. Apakah ziarah ke kubur berdosa? Saudara, kami berziarah ke kubur. Tapi berziarah itu dalam konteks sebagai satu penghormatan, penghargaan dan juga kasih kepada orang yang dikasih yang sudah meninggal. Lalu kemudian ia dirawat dengan baik, makamnya, pusaranya. Tetapi kalau ziarah ke kubur untuk meminta berkat, ziarah ke kubur untuk mendapatkan sesuatu dari roh nenek moyang yang sudah meninggal, saya katakan itu adalah dosa. Nah, sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, cara yang benar, metode yang benar, dan juga kepada objek penyembahan yang benar, itulah kelengkapan yang Allah tetapkan, bahwa hanya Dia sebagai satu-satunya pribadi yang wajib, harus, dan layak menerima penyembahan dan pengabdian umat miliknya. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa Allah
melarang umat Israel untuk membuat dan menyembah patung oleh karena adanya konsekuensi antara berkat dan kutuk. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, perintah yang kedua, Tuhan memperhadapkan konsekuensi kepada umat Israel untuk membuat sebuah keputusan, dan keputusan itu akan mendatangkan berkat Tuhan atau sebaliknya mendatangkan kutuk dan juga murka Tuhan. Nah saudara, berkaitan dengan hal ini adalah sebuah konteks hubungan perjanjian. Allah menetapkan sebuah perjanjian eksklusif dengan bangsa dan juga umat Israel. Ini adalah sama halnya ketika kita membuat satu perjanjian dengan orang lain, lalu ditetapkan dalam apa yang menjadi klausul-klausulnya, lalu kemudian itu disahkan dengan materai. Maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Ketika salah satu pihak melanggar akan perjanjian itu, pasti akan ada penalti, ataupun pasti akan ada konsekuensi atas pelanggaran atas perjanjian itu. Nah saudara, demikian halnya dengan perjanjian dalam konteks bangsa Israel secara nasional. Ketika engkau melanggar perintah yang kedua, maka itu adalah sebuah pelanggaran yang diterjemahkan dengan bahasa Ibrani awon. Nah saudara, terjemahan ini adalah mengandung makna kesalahan atau dosa. Dan ini adalah salah satu dari 4 kata utama yang diterjemahkan dengan dosa dalam perjanjian lama. Dan dalam kata awon ini adalah dosa yang jahat. Ini adalah kata yang sangat kuat, yang merupakan satu gagasan sebuah tindakan dosa ataupun kejahatan yang secara sengaja ia lakukan, dan itu adalah sebuah kesesatan. Kata awon ini juga adalah sebuah pelanggaran, dalam arti bahwa dia sadar ketika ia melanggar. Ia sadar ketika ia mengambil sebuah keputusan ke arah jalan kesesatan. Dan ini adalah satu kata yang sama di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 24. Ketika secara sadar dan terus sadar, Daud melakukan pelanggaran, kejahatan, dan dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukuman yang dimaksud akan pelanggaran umat Israel adalah ketika Allah membalaskan kejahatan mereka. Ini adalah konteks ketika umat Israel tidak setia kepada perjanjian kekal kepada Allah. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukuman ini juga kemudian berdampak dan juga berakibat kepada keturunan ketiga dan keturunan yang keempat, berdampak kepada anak-anak dan juga cucu-cucu mereka, oleh karena akibat dosa penyembahan berhala. Nah saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kata membalas di sini adalah memberikan penjelasan bahwa Allah tidak akan pernah lupa, bahwa Allah tidak akan pernah mengabaikan, bahwa Allah tidak akan pernah melalaikan akan setiap dosa pelanggaran ketika ia dinomorduakan. Allah pasti akan memberikan ganjaran kepada dosa. Nah saudara, ketika Allah menyampaikan bahwa ketika engkau melanggar akan ketetapanku, maka hukuman itu akan juga kepada keturunan ketiga dan keturunan yang keempat, kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Nah saudara, ini adalah sebuah konsep penyembahan yang bersifat diturunkan. Artinya adalah penyembahan yang dilakukan oleh orang tua Israel. Itu pada akhirnya menjadi satu keteladanan
yang diwariskan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, yang kemudian itu menjadi satu konsep yang turun-temurun, dan kesalahan itu kemudian ditularkan, dan juga hukuman itu juga tetap akan diberikan kepada orang tua, kepada anak, kepada cucu, yang kemudian secara turun-temurun dosa itu dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penyembahan kepada berhala dalam konteks zaman modern, ketika saudara dan saya sebagai orang tua Kristen, tetapi kita masih terlibat di dalam konsep sinkritisme, menggabungkan kebenaran Allah, kebenaran Alkitab dengan prinsip-prinsip yang berdosa, maka itu secara tidak langsung akan menjadi satu model yang dilihat oleh anak-anak kita. Itu menjadi satu model yang kemudian akan dipahami, yang kemudian kalau itu tidak diputus di dalam kebenaran terang firman Tuhan, maka itu menjadi satu pengalaman yang berulang-ulang kepada anak dan juga bahkan kepada cucu. Nah saudara, ini juga mengandung satu arti, bahwa konsekuensi dosa yang dilakukan oleh seorang ayah sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga, konsekuensi itu juga bisa kemudian diturunkan kepada anak-anaknya. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memperhadapkan kepada konsekuensi untuk menjadi satu pilihan kepada saudara dan saya. Apakah saudara dan saya mengambil satu pilihan taat, menjadikan Allah di dalam Allah yang benar di dalam Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain? Ataukah kemudian kita memiliki objek yang lain yang kemudian setara dengan Dia? Lihatlah, ketahuilah dan yakinilah akan firman Tuhan. Setiap pelanggaran akan dosa menomorduakan Allah, mendatangkan cemburu Allah, dan mendatangkan akan murka Allah. Dan konsekuensi Allah tidak hanya kemudian kita terima ketika kita tidak setia, tetapi konsekuensi itu juga bisa dialami oleh anak-anak dan cucu-cucu kita. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya teringat dulu waktu saya kecil, masa-masa TK dan SD, opa saya, dia punya profesi sebagai seorang orang pintar, dukun putih. Hampir setiap malam banyak orang yang datang ke rumah. Mereka membawa botol berisi air, lalu kemudian bincang-bincang dengan opa saya. Lalu selesai bincang-bincang, opa saya akan berdoa dengan pegang botol itu dengan doa Bapa kami. Setelah itu, opa saya akan menulis ayat Alkitab di sebuah secarik kertas. Lalu sudah menyiapkan kain merah. Tulisan ayat Alkitab ditaruh di kain merah, digulung, diikat dengan benang kedua sisinya, lalu berkata kepada mereka, air ini yang sudah didoakan bawa pulang minum atau percikan. Lalu kemudian ayat Alkitab yang sudah dibungkus dengan kain merah ini gantung di atas pintu rumah. Saudara, menggunakan simbol-simbol Kristen, tetapi sesungguhnya itu adalah trik dari si jahat, mengkamuflase, menutupi dengan sesuatu yang rohani, tetapi sebetulnya di sana adalah penyembahan berhala. Dan ini menjadi sesuatu kutuk di tengah-tengah keluarga kami. Kuasa si jahat mencengkram keluarga kami. Bahkan opa saya menurunkan ilmunya kepada kakak perempuan saya nomor 2. Dimandikan pakai air kembang, dikasih minum air kembang supaya ilmu itu turun. Kalau ditanya, opa ini kan salah, ini berdosa. Oh tidak. Ini dalam konteks konsep kekristenan. Saudara, tetap itu adalah penyembahan berhala. Itu adalah menjadikan air putih yang didoakan
dengan doa Bapa kami, itu menjadikan ayat Alkitab yang ditulis kemudian dibungkus dengan kain merah dan ditaruh di atas pintu, memiliki kualitas dan juga objek yang setara dengan Allah. Itu dosa. Tapi puji Tuhan, diputuskan di generasi mama saya. Opa saya ketika sebelum meninggal di usia 76 tahun. Opa saya bertobat, menyerahkan hidup kepada Tuhan, melepaskan akan ilmu-ilmu hitam yang dikamuflase dengan kekristenan. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kemerdekaan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah juga memberikan satu konsekuensi berkat kepada setiap umat yang mau datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Kata Hesed, ini adalah menunjukkan kebaikan, kasih setia, rahmat, belas kasihan, kesetiaan, cinta, dan juga tindakan kebaikan Allah. Ini adalah menunjukkan bahwa Allah tidak pernah lalai untuk menepati janji. Allah adalah Allah yang setia untuk melakukan apa yang menjadi perjanjian bersama dengan umatnya. Nah Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian ini saya tidak akan menjabarkan lebih jauh oleh karena kita sudah menikmati, mengalami, dan adalah waktunya untuk kita mempertahankan bagaimana kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, oleh karena di situ adalah berkat rohani yang melimpah. Percayalah bahwa dalam ketaatan untuk melakukan firman Tuhan dalam hukum yang kedua akan mendatangkan berkat Allah, tepat seperti apa yang menjadi kehendak dan juga masa depan yang baik yang Allah tetapkan sebelum kita dijadikan di tengah-tengah dunia ini. Kebaikan Allah, masa depan yang Allah sudah rancangkan, itu adalah kebaikan dan rancangan yang sempurna, dan di dalam kedaulatannya itu pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Bukan oleh karena situasi dan keadaan, tetapi oleh karena Tuhan yang memimpin kepada kehidupan yang kekal. Nah Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan membuat patung untuk disembah. Jadikan Allah sebagai satu-satunya pribadi. Tidak ada yang lain, tidak ada yang setara. Jangan kamuflase dengan kekristenan padahal ada motif keberdosaan di sana. Karena Allah tidak bisa ditipu, segala sesuatu Ia lihat. Ketahuilah bahwa Dia adalah Allah yang cemburu, dan ketahui hanya Dialah satu-satunya pribadi yang wajib dan harus untuk kita sembah, di mana di dalamnya hidup kita diserahkan untuk dipimpin kepada rancangan dan juga ketetapannya. Maka kasih karunia Allah, Hesed Yahweh, akan menuntun kita kepada berkat Tuhan yang bisa kita nikmati di dalam kesejatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami belajari, yang sudah diperdengarkan untuk kami boleh pahami. Kami tahu bahwa kami ada di tengah-tengah dunia yang jahat. Kami ada di tengah-tengah dunia yang licik, dan seringkali setan, kuasa si jahat maupun keinginan kedagingan kami, ketika kami tidak dituntun oleh hikmat Tuhan, kami tertipu dengan semua tipu muslihat iblis. Kami tertipu oleh karena kedagingan itu menjadi sebuah pilihan. Seolah-olah adalah sebuah keputusan yang baik. Itu adalah sebuah kulit di mana kemudian kami percaya bahwa itu adalah mengandung nilai-nilai kekristenan. Tetapi sesungguhnya ada begitu banyak motif yang tidak benar. Karena itu kami berdoa, Tuhan lindungi dan jaga setiap umat dan juga jemaat Tuhan. Tuhan menolong memberikan hikmat untuk supaya kami sungguh-sungguh peka untuk kami menilai keadaan zaman ini. Kami peka di dalam hati dan juga rohani kami, untuk kami bisa mawas diri dan juga berjaga-jaga supaya jangan sampai kami dikelabui oleh si jahat, atau jangan sampai kami dikelabui oleh karena kedagingan dan juga hati kami yang jahat ini.
sehingga sungguh kami hidup dalam kemurnian akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan jaga, dan kami berdoa supaya kami pun akan sungguh-sungguh untuk merenungkan firman Tuhan ini, sehingga kami boleh untuk dengan tepat menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, dan tidak ada yang lain selain daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa menyerahkan situasi yang ada di tengah-tengah COVID yang dialami menjadi pandemik di seluruh tempat. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan menolong keluarga lepas keluarga. Tuhan memberkati supaya di tengah-tengah situasi ini kami senantiasa percaya, kami senantiasa dianugerahkan hikmat untuk kami bisa menjaga diri kami. Dan izinkan supaya ini boleh cepat selesai dalam harapan kami, sehingga boleh melayani Tuhan dalam kondisi yang normal, supaya menjadi satu kesempatan dalam keadaan yang optimal, kami boleh menghasilkan karya yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Sekiranya mungkin Tuhan melalukan setiap jemaat Tuhan dari wabah ini, sehingga Tuhan memberikan kepada kami kesehatan yang baik, umur yang panjang, tenaga yang prima, supaya kami pun boleh menjalani akan panggilan Tuhan di dalam setiap peran kami. Berkati pelayanan di gereja, berkati pelayanan di sekolah. Tuhan menolong setiap para pelayan dan juga hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih. Menyerahkan untuk bangsa negara kami, dengan begitu banyak polemik yang ada, memberikan hikmat kepada para pemimpin, supaya mereka boleh menetapkan keputusan yang tepat dan yang baik. Tuhan jaga. Kami percaya bahwa bangsa ini adalah milik Tuhan. Kami berdoa, oleh karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih. Berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ini. Berdoa menyerahkan untuk Bapak Domingus Mahulete, menyerahkan untuk Saudara El John Brilian Banimata, dan juga untuk Saudari Nelci Mafalda Sigandong yang berulang tahun di tanggal 24 di hari ini. Dan juga berdoa untuk menyerahkan Saudari Maisi Caroline Winata, untuk Saudara Romarius Salim, dan juga untuk Saudara Christopher Karepoan yang besok di tanggal 25 akan berulang tahun. Dan mungkin juga ada beberapa jemaat yang berulang tahun yang belum terdata. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, sehingga mereka boleh dituntun oleh Tuhan. Kerinduan dan harapan kami di dalam pertambahan usia itu juga boleh menambah pengalaman mereka untuk semakin mengenal Tuhan, dewasa di dalam rohani mereka, dan semakin banyak pengalaman bersama di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, ini pengharapan kami. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi, dan setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Panklova. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin.